Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait surat daripada BKN teman-teman ya. Ada surat dari BKN dan juga admin di sini akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua terkait jumlah pendaftar P3K ya. Jumlah pendaftar yang MS maupun yang TMS ya, atau yang tidak memenuhi syarat. Baik itu guru, nakes maupun teknis. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Nah, di sini admin sudah berada pada media sosial resmi daripada BKN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pendaftaran hari ke-11 untuk seleksi P3K 2024 periode pertama atau gelombang pertama ya. Oke, cek perkembangannya hari ini dan pastikan akhiri pendaftaran setelah submit seluruh persyaratan lengkap. Nah, jadi di sini ada perintah teman-teman ya. Pastikan akhiri pendaftaran setelah submit. Setelah submit seluruh persyaratannya, maksudnya setelah menginput ya. Silahkan diakhiri. Selalu baca buku petunjuk. Nah, di sini ada himbauan, selalu baca buku petunjuk dan pengumuman instansi sebelum mendaftar. Nah, ini memang penting teman-teman ya. Oke, kita lihat datanya misalnya untuk guru terlebih dahulu. Nah, di sini guru teman-teman ya yang sudah melakukan submit itu ada 28.739 dari total pendaftar 215.340. Nah, dari 28.000 sudah 7.000 yang dinyatakan memenuhi syarat ya. Sudah 7.000, sedangkan yang tidak memenuhi syarat alias TMS itu sudah mencapai angka 633. Nah, ini ya. Jadi untuk guru cukup banyak ya teman-teman ya. Sudah ada 600-an ribu. Sedangkan untuk tenaga kesehatan teman-teman bisa lihat di sini pendaftarnya sudah 53.000 sekian dan yang submit 1.200 sekian, sedangkan yang memenuhi syarat 379 dan yang TMS ini terbilang kecil ya. 25, cuma 25 teman-teman ya. Padahal yang submit sudah 1.200-an. Nah, di sini untuk teknis data per 11 Oktober. Teman-teman bisa lihat ini data per 11 Oktober. Yang TMS atau tidak memenuhi syarat ada 995. Nah, ini kurang 5 sudah 1.000 teman-teman ya. Selanjutnya yang memenuhi syarat 11.447. Alhamdulillah ya. Yang submit, nah di sini yang submit 44.207. Sedangkan yang sudah sementara mendaftar ya, ini sementara proses, ada yang upload tapi belum mengakhiri ya. Jadi ini sudah 599.068, angka yang cukup besar. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini yang TMS kok bisa teman-teman ya? Padahal ada buku petunjuk. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan ceroboh teman-teman ya, atau terlalu buru-buru, terlalu buru-buru teman-teman ya, sehingga mereka itu tidak memperhatikan betul terkait persyaratan-persyaratannya. Bahkan ada kesalahan sedikit saja itu bisa mengakibatkan rekan-rekan itu TMS. Bahkan yang TMS juga biasanya ada pada surat lamaran ataupun surat pernyataannya biasanya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengakhiri atau masih dalam proses pendaftaran, jangan ceroboh, perhatikan baik-baik sebelum mengakhiri. Oke? Oke, selanjutnya di sini terkait pengumuman ya tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk yang CPNS. Oke, teman-teman ya. Di ini kita bisa lihat pelamar seleksi CPNS BKN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan memilih menggunakan, nah ini penggunaan nilai SKD yang mereka sudah punya di tahun 2023 ya. Mereka bisa menggunakan kembali asalkan teman-teman itu memilih formasi yang sama ya dengan di tahun 2023. Ini boleh menggunakan nilainya. Ini sudah tertuang dalam Kepmenpan ya 344. Nah, selanjutnya pelamar seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2024 yang memilih menggunakan nilai SKD-nya yang tahun 2023, nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini tidak mengikuti SKD
Jadi mereka tinggal menunggu saja teman-teman ya. Apakah mereka bisa lanjut SKB atau tidak. Nanti bisa dia lihat dari saingannya. Pelamar seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2024 memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024. Nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Wajib mengikuti SKD dengan menggunakan CAT pastinya. Waktu pelaksanaan dan lokasi ujian sebagaimana terlampir. Jadwal pelaksanaan SKD bagi pelamar seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2024 pada lokasi BKN Aceh, BKN Aceh Tengah ya, Aceh Timur, Banjarbaru dan seterusnya akan diumumkan kemudian. Nah, ini ya, akan diumumkan kemudian. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan SKD. Nah, ini nanti ada juga ya. Peserta SKD CPNS BKN tahun anggaran 2024 wajib hadir dan mengikuti ujian. Nah, ini wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan lokasinya pastinya. Terus peserta SKD BKN tahun anggaran 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya ini materi SKD-nya, teman-teman pastinya sudah tahu. Ini sudah ada bocoran ya, atau kisi-kisi soal ya, ada TWK, TIU, TKP. Nilai ambang batas SKD. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah ada sebenarnya di Kepmenpan 321. Nah, ini untuk putra putri Kalimantan TWK 65, TIU 80, TKP 166. Dan untuk yang putra putri lulusan terbaik ini cukup nilai SKD paling rendah 311 sudah lolos teman-teman ya. Selanjutnya nilai ambang batas untuk penyandang disabilitas dan putra-putri Papua ini cukup 286. Nah, ini yang dibawa ya, kartu tanda penduduk dan kartu tanda peserta ujian yang sudah dicetak di portal SSCASN. Oke, teman-teman ya. Oke, kita ini larangan ya yang tidak boleh dibawa. Kita coba cek. Oke, teman-teman ya. Ini dikeluarkan pada 10 Oktober. Keputusan panitia seleksi pengadaan ASN BKN tahun anggaran 2024 bersifat mutlak.